Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamidanillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan ngaji kita tentang dosa besar bab ke-26. Imam Az-Zahabi menyebutkan dosa selanjutnya adalah berbuat aniaya. Mungkin bisa kita artikan dengan zalim. Zalim ini hubungannya pasti dengan orang lain. Jadi aniaya ini termasuk dosa besar. Sebab kenapa? Dia termasuk hakul adami, termasuk hak dengan manusia yang lain. Jadi sebagaimana kita ketahui, ketika seseorang itu melanggar dosa kepada Allah, ya dia cukup bertaubat kepada Allah. Namun ketika dia berbuat dosa kepada makhluk, maka dia harus meminta maaf kepada makhluk dan meminta maaf kepada Allah. Ini yang memberatkan. Termasuk zalim atau aniaya ini adalah demikian. Pasti hubungannya dengan merugikan orang lain. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, perbuatan zalim ini termasuk masih global, masih banyak maknanya. Namun yang pasti zalim ini bisa kita artikan mungkin pernah memukul orang, pernah mencaci orang, bertindak sewenang-wenang dan melampaui batas yang ditentukan. Mungkin seorang yang punya harta menganiaya orang yang tidak punya. Orang yang mempunyai jabatan memanfaatkan jabatannya untuk berbuat zalim dan sebagainya. Jadi orang yang berbuat zalim aniaya, kata Allah, innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimunan nas. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia. Dan wa saya'lamuna alladzina zalamu ayyamunqalabi yanqalibun. Dan orang-orang yang zalim itu kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali. Namun yang lebih mengerikan lagi, yang lebih tegas lagi, Rasulullah bersabda, innallaha la yumli lidzalim. Jadi Allah itu akan menangguhkan hukuman terhadap orang yang zalim. Maksudnya apa? Banyak kita saksikan di akhir zaman ini yang termasuk tanda-tanda akan datangnya hari kiamat, banyaknya kezaliman. Orang zalim menjadi penguasa, orang zalim menjadi pemimpin, orang yang benar akan tersingkir. Nah, itulah fenomena di zaman yang kita hadapi sekarang. Orang yang jujur akan hancur, orang yang baik perlahan akan tersisih. Namun orang yang bengis, orang yang kejam, orang yang zalim, orang yang berbuat aniaya, dia akan melesat. Dia akan digandrungi banyak orang. Sebab apa? Ya, sebab kezalimannya. Padahal kata Allah lewat Rasulullah SAW, innallah la yumli lidzalim. Allah akan menangguhkan hukuman bagi yang zalim. Maksudnya menangguhkan di sini adalah sudah terserah kamu. Mau kamu berbuat aniaya kepada orang, kamu berbuat zalim sama orang, sudah lakukan. Tapi hatta idza akhadahu lam yuflithu. Nah, tapi itu tidak lama. Kamu berapa tahun di dunia, sampai tiba saatnya Allah akan menghukumnya, maka tidak akan ada yang bisa melepaskan kamu. Nah, ini adalah bahasa-bahasa Allah yang bahasa ancaman. Nah, sudah kamu mau menganiaya orang, terserah kamu. Kau mau zalim, terserah kamu. Tapi ingat, nanti di akhirat kamu tidak akan lepas. Nah, jika Allah yang sudah mengancam, pasti akan kejadian. Tidak akan ada yang bisa menolongmu kelak. Terlebih orang yang zalim kelak akan menagih ketika di akhirat. Ya Allah, dulu saya pernah dipukul oleh fulan, pukul ganti. Ya Allah, harta saya dulu pernah dirampas, rampas pahalanya. Ya Allah, dulu saya pernah dicaci, ambil pahalanya. Maka dari itu orang yang berbuat zalim nanti dalam sebuah hadis yang lain ada yang bernama muflis.
orang yang bangkrut. Kenapa dinamakan bangkrut? Sebab hartanya habis, namun dia masih meninggalkan hutang yang banyak. Pahalanya habis diambil orang yang ia zalimi ketika di dunia, diambil sampai habis. Ketika pahalanya sudah habis, amal solehnya sudah habis, masih aja ada orang yang datang, sehingga apa? Dia mempunyai hutang. Pahalanya sudah habis diberikan orang yang ia zalimi, sementara masih orang yang ia zalimi dulu terus berdatangan kepadanya. Jadi sekali lagi, zalim ini termasuk kasat mata, sesuatu yang jika orang tak sadar, terkadang mungkin ketika dia ke ladang di sawah, dia mencangkul tanah yang bukan miliknya. Kemudian ketika pembagian apapun, katakanlah zakat, daging kurban atau dan sebagainya, namun dia berbuat curang. Ketika dia dagang beras, dia kurangi segenggam. Ketika dia dagang cabai, dia kurangi 2-3 butir. Nah, itu termasuk kezaliman, termasuk aniaya, sebab dia merugikan orang lain, di mana orang yang lain itu dia tidak tahu. Tapi di akhirat dia nanti akan tahu, oh ternyata dulu ketika saya beli cabai dikurangi 3 butir. Nah, jadi itu nanti kelak yang akan terjadi di akhirat. Semuanya akan nampak, semuanya akan terlihat. Makanya hati-hati pada orang yang berbuat aniaya, berbuat zalim. Bisa lolos di dunia, tapi tidak akan bisa lolos kelak di akhirat, dan semua orang akan menagih, akan meminta pembalasan kelak. Bukan hanya Allah, tapi orang yang dizalimi ketika di dunia. Semoga kita semua terhindar dari sifat zalim, sifat aniaya. Kita bisa memberikan manfaat yang banyak kepada umat yang lain dan saling mendoakan dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.